yang sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan analisis terkait dengan akun-akun medsos di media sosial, mulai dari beberapa media sosial. Yang utamanya mungkin kami bisa sampaikan bahwa dimulai dari yang bersangkutan, yaitu tersangka FL, yang bersangkutan melakukan live beserta stitch di akun T, di mana akun live tersebut mendapatkan afiliasi ataupun repost sampai hingga 10 juta penonton, sehingga itu yang mengakibatkan datangnya anak-anak. Kenapa? Karena akun TikTok, akun T lebih didominasi oleh anak-anak. Selanjutnya dari peristiwa tersebut kami menemukan ajakan-ajakan untuk turun aksi dari beberapa akun IG, yaitu akun dari GM, di mana ini adalah mundur, mohon maaf, mundur lagi di sini. Nah, ini mulai melakukan himbauan-himbauan atau hasutan-hasutan dengan mengikuti ataupun peristiwa sejak 25 Agustus, untuk 25 Agustus. Dari 25 Agustus kita ketahui bahwa tadi disampaikan Pak Kabid Humas bahwa kami melakukan tindakan kepolisian berupa mengamankan sejumlah massa sebanyak 337 yang didominasi oleh anak-anak. Dari situ kami menemukan bahwa setelah dari pengamanan dan kemudian dipulangkan, ada akun-akun yang mencoba melakukan pengajakan berupa konten-konten flyer yang diminati oleh anak-anak. Karena kenapa? Karena dari hasil pemeriksaan kami, anak-anak yang diamankan di tanggal 25 kembali datang di tanggal 28. Selanjutnya dari ajakan tersebut, kami melihat bahwa ada beberapa grup WAG yang di dalamnya memberikan tutorial bagaimana melakukan pembuatan bom molotov. Hal itu di-share dan ada komposisinya, ada jenis-jenis barangnya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman. Selanjutnya, pada saat itu juga, setelah ada perbuatan untuk mengajarkan bagaimana cara membuat bom molotov ataupun tata caranya, ada akun-akun yang mencoba memberikan semangat bahwa anak-anak ini boleh datang ke lapangan, boleh melakukan aksi dan akan dilindungi. Makanya akan bersama akun ini untuk bisa melawan petugas, sebagaimana caption yang sudah dikolaborasi. Kalau kita lihat bahwa kolaborasi ini, antara kolaborasi ini itu saling terkait antara akun yang satu dengan akun yang lain. Ini hanya spill beberapa akun, akan terlihat hubungannya antara akun yang satu dengan akun yang lain. Antara akun hub yang melakukan pelaksana aksi dengan akun hub sebagai tim pendukung. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mana melakukan tutorial, dan dari hasil analisis digital forensik kami menemukan bahwa yang bersangkutan juga sebagai koordinator untuk menempatkan titik-titik di mana bom molotov bisa diambil. Jadi yang bersangkutan dijuluki Profesor R, yang bersangkutan melakukan koordinatif antara logistik yang berkaitan dengan alat-alat ataupun bahan-bahan molotov. Ini baru spill beberapa, masih banyak ribuan grup WA ataupun chat di dalamnya yang masih kami lakukan analisis secara forensik. Ini peristiwa-peristiwa dampak di mana di Undang-Undang ITE mengatakan bahwa
kerusuhan yang terjadi sudah terjadi dan secara material, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa kami penyidik berkeyakinan penerapan pasal kami sudah lakukan dan penetapan untuk 6 orang tersangka kami yakini pelaksananya sudah memenuhi alat bukti. Demikian kemudian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, perlu kami tambahkan setelah beberapa orang diamankan, SOP yang kami lakukan antara lain adalah pendataan, konseling terhadap anak, komunikasi dengan keluarga, dengan sekolah, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Dirres Reserse Narkoba untuk menyampaikan hasil pemeriksaan urin terhadap pihak-pihak yang diamankan. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang telah disampaikan tadi sebagai SOP setelah kita mengamankan orang-orang perusuh kegiatan di depan MPR DPR, dilakukan identifikasi dan kami lakukan tes urin terhadap mereka yang diamankan. Dari 337 masyarakat yang diamankan, terdapat 22 orang yang urinnya positif mengandung narkoba, baik dari jenis metamfetamin, kemudian THC maupun obat-obat keras. Terhadap para pengguna narkoba akan kami terapkan pasal 127 ayat 1. Kami lakukan penyembuhan, rehabilitasi terhadap mereka-mereka agar kembali sembuh baik secara sosial maupun secara medis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penyidik barangkali ada yang mau ditambahkan terkait dengan peran daripada DMR. Ya, tolong dipertajam baik itu perannya termasuk barang bukti yang sudah diamankan. Siap. Mohon izin kemudian menjelaskan bahwa peran daripada DMR tadi bahwa yang bersangkutan merupakan pengelola daripada akun admin akun dari FL di mana LF siap di mana bahwa akun tersebut memiliki afiliasi atau kolaborasi dengan akun daripada BPP.
di mana BPP itu berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa BPP itu yang terhubung dengan akun-akun ekstrim yang memberikan ajakan seperti yang tadi sebelumnya, seperti itu, pengerusakan, kemudian bom molotov, itu ada hubnya dari akun BPP. Dari akun BPP itu kami melakukan penelitian kembali bahwa kami menemukan nomor yang digunakan adalah ataupun yang diposting merupakan nomor aduan daripada orang yang menjadi staf bagian daripada yayasan yang dipimpin oleh DMR. Sehingga kami masih mencoba melakukan penelitian penyidikan lebih lanjut, kemudian kami akan terus melakukan pemeriksaan. Saat ini di pemeriksaan, kami akan mencoba memastikan akun-akun ini terafiliasi dengan DMR berdasarkan hubungan daripada rekannya. Kurang lebih seperti itu kemudian. Kami dua orang ini masih dalam intens pemeriksaan. Dan memang saat ini kami terkendala, yang bersangkutan masih mencoba menegasikan fakta-fakta yang kami sudah hadirkan oleh penyidik dan melempar kepada teman DMR. Jadi rekannya ini melempar kembali kepada DMR. Nanti kami makin akan dilaporkan lebih lanjut, kemudian rekan-rekan penyidik kami masih tetap melakukan pemeriksaan intensif. Mudah-mudahan hasilnya bisa kami berikan. Terima kasih kemudian. Barang bukti sama pasal. Siap. Untuk barang buktinya, kami dari tangkapan layar, kemudian yang memang secara publik kami lakukan analisa forensik. Terus kemudian untuk konten-konten ataupun hasil paper-paper yang mana menyatakan bahwa yang bersangkutan terafiliasi dengan akun BPP. Selain itu ada flash disk dan HP yang saat ini kami akan melakukan penyitaan dan kami akan analisis untuk lebih tindak lanjut. Itu dan untuk pasal sebagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini kami menerapkan pasal 160, kemudian dilapis dengan pasal perlindungan anak, dan terakhir adalah pasal ITE. Jadi keseluruhan kemudian kita penyidik mencoba mengonstruksikan ini mereka tidak bergerak secara parsial, jadi ini bergerak secara terstruktur karena tadi saya sampaikan bahwa dari bukti-bukti grup WA ada koordinator yang memang mengatur titik-titik dan ada yang menyampaikan situasi-situasi saat ini berada di titik-titik aksi. Dan kemudian setelah bila ada pemukulan ataupun pendorongan dari petugas kepolisian, ada titik-titik escape yang memang sudah disiapkan pada saat teklap. Kurang lebih seperti itu kemudian, tapi mohon izin kami berkenan diberikan waktu untuk lebih melakukan penyidikan sehingga kami bisa lebih komprehensif kemudian untuk membuktikan. Terima kasih. Baik rekan-rekan, jadi ini tahapan lanjutan ya dari update yang tadi siang kami sampaikan.